Halo, salam jumpa. Baik, perkenalkan nama saya Maria Gabriel Lenak. Saya dari kelas 10 Ilmu Sosial, kuarta A. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang kekhasan kitab suci Katolik dibandingkan dengan kitab suci agama lain, Islam dan Yahudi. Nah, baik. Kitab kanon Alkitab atau kanon kitab suci adalah suatu daftar kitab yang dianggap sebagai kitab suci yang berwibawa atau otoritatif oleh komunitas keagamaan tertentu. Kata kanon berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti mistar atau tongkat pengukur. Istilah tersebut pertama kali dicetuskan oleh umat Kristen untuk merujuk pada kitab suci, tetapi gagasan tersebut dikatakan berasal dari umat Yahudi. Kanon Alkitab dapat juga dipahami sebagai sebuah daftar kitab yang menjadi standar atau aturan yang bersifat normatif bagi umat manusia. Sebagian besar kanon yang tercantum dalam artikel ini dianggap sudah ditutup, yaitu tidak ada penambahan atau pengurangan kitab lagi, sehingga mencerminkan keyakinan bahwa wahyu umum telah berakhir dan karenanya teks-teks yang terinspirasi tersebut dapat dikumpulkan menjadi suatu kanon yang lengkap dan otoritatif, yang mana Burns M. Metzger mendefinisikannya sebagai sebuah kumpulan yang otoritatif dari kitab-kitab. Sebaliknya, suatu kanon terbuka yang mana memungkinkan penambahan kitab melalui proses wahyu dari wahyu yang berkelanjutan didefinisikan Metzger sebagai sebuah kumpulan kitab-kitab otoritatif. Sebuah kanon tersebut telah dikembangkan selama berabad-abad dan melalui proses diskusi yang rumit. Lalu kesepakatan dibuat oleh otoritas keagamaan dari keyakinan mereka masing-masing. Umat menganggap kitab-kitab kanonik diinspirasikan oleh Allah atau mengungkapkan sejarah yang berwibawa tentang hubungan Allah dengan umatnya. Kitab-kitab seperti Injil Yahudi telah dikeluarkan seluruhnya dari kanon. Namun, banyak kitab yang diperdebatkan, yang dianggap non-kanonik atau bahan apokrif oleh beberapa kalangan. Dipandang sebagai apokrifa Alkitab atau deuterokanonika atau sepenuhnya kanonik oleh kalangan lainnya. Ada perbedaan antara Tanakh Yahudi dan kanon Alkitab Kristen dan antara berbagai kanon dalam denominasi Kristen yang berbeda. Perbedaan kriteria dan proses kanonisasi menentukan apa yang dianggap sebagai komunitas tersebut sebagai kitab suci yang terinspirasi. Dalam beberapa kasus di mana terdapat beragam tingkat inspirasi kitab suci, sungguh bijak untuk membahas teks-teks yang hanya memiliki status ditinggikan di dalam suatu tradisi tertentu. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan kanon terbuka dari berbagai aliran orang suci zaman akhir yang dapat dipandang sebagai perluasan dari kekristenan dan Yudaisme
dan Wahyu kitab suci yang konon diberikan selama kurun waktu beberapa tahun kepada sejumlah pemimpin gerakan tersebut. Yudaisme rabbinik atau mengakui 24 kitab dari teks Masoret dan umumnya disebut Tanakh. Terdapat atau dalam Alkitab Ibrani terdapat bukti yang mendukung pendapat bahwa proses kanonisasi terjadi antara 200 sebelum Masehi atau 200 Masehi dan 200 Masehi. Dan suatu pandangan yang populer adalah Torah atau Taurat. Dikanonisasi KR sekitar 200 Masehi. Para nabi 200 sebelum Masehi dan tulisan-tulisan 100 Masehi. Mungkin pada suatu konsili hipotesis dan Yamnia, namun semakin banyak kritikan atas pandangan ini oleh para akademisi modern. Menurut Marsif Bredler, kitab-kitab suci Yahudi selain Taurat dan para nabi tidaklah tetap karena masing-masing kelompok yang berbeda melihat kewibawaan dalam kitab-kitab yang berbeda. Sebuah gulungan naskah kitab Ester, salah satu dari kelima Megilot Tanakh. Kitab Ulangan memiliki suatu larangan untuk melakukan penambahan atau pengurangan. Atau dalam Ulangan 4 bab 4 ayat 2 dilanjutkan ayat 12 sampai bab 12 ayat 32 yang mungkin saja berlaku pada kitab itu sendiri, yaitu suatu kitab tertutup larangan terhadap penyuntingan tulisan di kemudian hari, atau pada perintah yang diterima Musa di Gunung Sinai. Kitab 2 Makabe atau dalam kurung bukan bagian dari kanon Yahudi, menguraikan bahwa Nehemia menyusun sebuah perpustakaan dengan mengumpulkan berbagai buku tentang para raja dan para nabi, karangan-karangan Daud dan surat-surat para raja mengenai sumbangan-sumbangan bakti. Kitab Nehemia menunjukkan bahwa Ezra atau seorang imam dan ahli kitab mengembalikan Torah dari Babilonia ke Yerusalem dan bait kedua kepada kurun waktu yang sama. Baik kitab 1 Makabe maupun 2 Makabe menunjukkan bahwa Yudas Makabe juga mengumpulkan kitab-kitab suci. 2 Makabe. Karenanya beberapa akademisi berpendapat bahwa kanon Yahudi ditetapkan oleh dinasti Hasmoyaim, namun sumber primer ini tidak menunjukkan kesan bahwa kanon ditutup pada waktu itu, dan tidak terdapat kejelasan bahwa kitab-kitab suci ini identik dengan yang kemudian menjadi bagian dari kanon tersebut. Selain Tanakh, Yudaisme rabbinik arus utama yang memandang Talmud atau bahasa Latin sebagai teks sentral lainnya yang otoritatif. Talmud merupakan suatu catatan diskusi para nabi yang berkaitan dengan sejarah, adat istiadat, filsafat, etika, dan hukum Yahudi. Talmud terdiri dari 2 komponen, yaitu Mishnah KR 200 Masehi, yaitu ringkasan tertulis yang pertama dari hukum lisan Yudaisme, dan Gemara,
yang berisikan penjelasan dari Mishnah dan tulisan-tulisan Tanaitik terkait yang mana sering kali bersinggungan dengan topik lainnya dan menguraikan Tanakh secara luas. Terdapat banyak kutipan dari Sirach di dalam Talmud. Meskipun kitab tersebut pada akhirnya tidak diterima dalam kanon Ibrani, namun Talmud merupakan dasar dari semua kitab hukum rabbinik dan sering dikutip dalam literatur rabbinik lainnya. Kelompok Yahudi tertentu seperti Yahudi Karaite tidak menerima hukum lisan sebagaimana yang dikodifikasikan di dalam Talmud dan hanya memandang Tanakh sebagai satu-satunya yang berwibawa. Nah, itulah penjelasan saya mengenai kekasan kitab suci Katolik dibandingkan dengan kitab suci agama lain seperti Islam dan Yahudi. Kiranya apa yang saya jelaskan tadi boleh bermanfaat, dan sekian dari saya, ucapkan terima kasih.